Shalom, sungguh indah dalam pertemuan dengan Anda pada hari ini. Selamat beribadah di atas talian bersama SEB Ranau-Ranau Sipitang. Saya mengalu-alukan kehadiran kita semua dan kepada Anda yang pertama kali mengikuti ibadah hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan selamat beribadah bersama kami. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman pada minggu ini. Yang pertama, ibadah online SEB Ranau-Ranau Ahad depan bersamaan 28 Februari akan bermula seawal jam 9 pagi waktu Malaysia. Saya mendorong kita semua melibatkan diri di dalam ibadah online ini. Yang kedua, persembahan mingguan atau perpuluhan boleh disalurkan ke nombor akaun gereja SEB Ranau-Ranau seperti yang tertera di skrin Anda. Transaksi hanya boleh dilakukan dengan IBG Transfer atau Interbank Giro sahaja. Manakala bagi jemaat yang berada di sekitar SEB Ranau-Ranau, bolehlah terus menghantar ke baku ruang persembahan yang telah disediakan di bawah rumah pastor. Yang ketiga, kami juga menyediakan platform bagi permintaan bahan doa atau prayer request terbuka kepada semua orang pada saat ini. Anda boleh menghantar ke nomor WhatsApp yang tertera di skrin Anda dengan menyatakan nama, asal, dan perkara doa. Bagi setiap prayer request ini akan didoakan oleh tim pendoa SEB Ranau-Ranau. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Supaya Tuhan campur tangan di dalam semua cara yang kita jalani pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur, pujian, terima kasih kepadamu Bapa oleh karena kasih setia-Mu dan oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tetap setia kepada kami ya Tuhan. Yang walaupun kami kadang-kadang tidak setia kepadamu, tetapi Engkau tetap setia. Terpujilah namamu Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami meneruskan acara ibadah kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mengenal kami dari luar sampai di dalam hati kami. Tuhan Yesus, jika kami telah berdosa kepadamu dalam segi kehidupan kami, dalam sikap kami, ataupun dalam pertuturan kata kami, Tuhan, kami berdoa supaya Engkau ampuni kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami layak menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ruangan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami doakan ya Tuhan supaya roh-Mu Tuhan akan dicurahkan ya Tuhan di dalam tempat ini ya Tuhan. Bagi yang mengacarakan puji-pujian, bagi yang menyampaikan firman-Mu Bapa di surga, kami percaya Tuhan, urapan-Mu ya Tuhan turun di dalam kami ya Tuhan, mengurapi kami dan memberi kuasa dan kekuatan kepada kami untuk melayani Engkau Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan, Engkau hibur mereka dan kuatkan mereka. Walaupun beribadah melalui online saja, kami percaya dimanapun Tuhan hadir, dimanapun Tuhan bekerja, kami percaya Tuhan, Engkau berada di mana-mana ya Tuhan Yesus Kristus. Memberkati jemaat Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu berkuasa Bapa di surga. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus karena kebaikan Tuhan, kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau memulaikan ibadah ini
Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Mari kita katakan amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, bersama-sama kita mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini sebagai suatu persembahan kita di hadapannya. Kita angkat pujian yang mengatakan sucikan dan kuduskan hati ini. Haleluya. Menghadap hadiratmu.
jemaat Tuhan, kita teruskan pujian kita. Kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Pujian kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Tiada
fokuskan hati kita saat ini, karena sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak sekali lagi bersama-sama kita angkat pujian yang mengatakan Engkaulah Tuhan yang Maha Esa. Haleluya. Dialah Tuhan kita, Dialah yang berkuasa. Janjinya tidak pernah tidak tertunai dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang Maha Esa, pemilik janji yang berkuasa. Janjimu teruji, termulia, kekal ada untuk selamanya. Maka seluruh ciptaan pun bergerak bersama
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar semua jemaat? Haleluya, kita mengharapkan agar semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang senantiasa ada damai, sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan karena hari ini kita sempat beribadah lagi bersama-sama. Walaupun dalam ibadah seperti ini, tapi kita tetap percaya Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan senantiasa ada dengan kita. Sebelum kita lanjut dalam ibadah pada pagi hari ini, senang sekali membawa kita untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa menyerahkan seluruh ibadah kita, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan, biar semuanya itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan dan berkat bagi seluruh manusia. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Haleluya, haleluya. Terpuji dan termulialah namamu Bapa, Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memberkati kami, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa memberikan kami damai, sejahtera, sukacita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Sudah tentu ya Tuhan kami merindukan ya Bapa, agar kedamaian ataupun sukacita yang ada dalam hati kami ini berkobar-kobar bila mendengarkan firman-Mu yang hidup, kebenaran firman-Mu yang dinyatakan buat kami. Sehingga ya Tuhan kami bersukacita, bersorak-sorai di hadapan-Mu, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah di atas segala Allah, Tuhan yang memberkati kami, yang menyertai kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya membaca satu artikel yang sangat menarik perhatian saya dalam beberapa hari ini, yang menyatakan bahwa ada 5 cara Alkitab, cara yang indah bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya lihat di sana yaitu mengangkat yang terpuruk dan mengembangkan yang kecil dan serta menolong yang lemah. Itu yang dilakukan ataupun diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk hidup dalam kasih. Yang kedua, saya melihat dalam artikel itu yaitu sabar terhadap satu sama lain. Dan ini sudah kita bahaskan dalam beberapa siri khotbah ataupun pelayanan pada masa-masa yang lalu. Nah, yang ketiga, bagaimana ataupun apa yang diajarkan oleh Alkitab ataupun firman Tuhan kepada kita untuk hidup dalam kasih, yaitu murah hati. Menjadi orang-orang yang murah hati, orang percaya yang murah hati di hadapan Tuhan, murah hati terhadap sesama. Dan yang keempat, melepaskan pengampunan. Dan ini akan kita bincang pada hari ini, yaitu melepaskan pengampunan. Yang kelima, yaitu menepati janji. Nah, saudara, ini pun akan kita bahas pada hari ini dalam pelayanan kasih firman Tuhan. Nah, tema-tema firman Tuhan ataupun khotbah yang telah kita ikuti sepanjang bulan ini yaitu warna kasih, ekspresi kasih, dan pada hari ini saya membawa kita untuk belajar satu lagi tema tentang kasih, yaitu melayani dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melakukan hal ini di sewaktu dia berada dalam dunia ini. Sewaktu melayani bersama-sama dengan para muridnya, dia telah terlebih dahulu melakukan hal ini. Dan dia telah wariskan perkara ini kepada kita supaya kita lakukan. Dan generasi ke generasi akan melakukan hal-hal seperti ini, yaitu melayani dengan kasih, melayani dengan penuh belas kasihan. Kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus ataupun pelayanan para muridnya, ketika mereka melaksanakan tugas-tugas ataupun pelayanan mereka di muka bumi ini, mereka itu Tuhan Yesus itu seringkali mengatakan ataupun seringkali menyatakan kepada kita tentang tergerak
hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan yang daripada Allah sendiri yang dia laksanakan untuk orang-orang yang dia layani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membawa kita untuk membaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tulisan pekat hitam di atas, hidup orang Kristen. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti mana yang telah kita tahu tentang pembacaan ini, tentang surat Petrus ini, Petrus menyatakan tentang suatu kesempatan yang semakin melangkah ke titik kesukaran, dan semakin melangkah, semakin banyak perkara yang pasti akan menjadi penghambat kepada iman, menjadi penghambat kepada kasih untuk berkembang, sesuai dengan apa yang tercatat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Maka orang percaya harus dengan tenang dan harus dengan penguasaan diri dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Dan sekarang ini pun kita sedang berhadapan dengan situasi seperti itu. Mungkin baru permulaan, tetapi masa akan datang, masa akan semakin sukar, masa akan semakin keadaan semakin banyak perkara yang menjadi penghambat bagi kita untuk dapat menyatakan pelayanan-pelayanan kasih kita kepada orang lain. Nah, seterusnya dalam pembacaan kita sebentar tadi, Petrus juga menasihatkan agar cara dan corak mengasihi antara sesama itu semakin harus diperkembangkan dan semakin harus lebih kreatif, dan sebenarnya semakin harus lebih dinamis yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya pada hari-hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang dinasihatkan oleh Petrus kepada jemaat ataupun kepada kita pada hari ini, supaya kita ini corak ataupun cara mengasihi di antara sesama itu harus semakin kreatif, harus semakin berkembang, semakin diperkembangkan, bukan dengan mengasihi dengan kata-kata saja, tetapi diperkembangkan itu lebih kreatif, lebih dinamis. Nah, di dalam pembacaan itu juga kita dapat melihat segala sesuatu ataupun pelayanan yang dicadangkan ataupun dinyatakan oleh Petrus di sini yang harusnya dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan, ataupun segala sesuatu yang tidak biasa dilakukan harusnya dilakukan demi pelayanan kasih dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti mana yang telah disebut di dalam ayat yang dalam ayat-ayat yang sudah kita baca sebentar tadi, bahwa kamu harus memberi tumpangan, harus memberi layanan yang baik untuk sesama. Itu adalah perkara-perkara yang perlu sekali dimengerti ataupun perlu sekali ditanamkan dalam hati kita. Mungkin kita tidak dapat memberi tumpangan seperti mana yang dituntut ataupun dinyatakan di sini sebagai tumpangan, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat melakukan sesuatu yang berbentuk seperti itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Pembacaan itu menginspirasikan kita ataupun memberikan kita suatu inspirasi
bagaimana kita dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan ataupun bagaimana kita dapat melayani dengan kasih terhadap sesama. Mungkin mula-mula kita perlu ingat bahwa kita melayani dengan kasih, dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Dan setelah kita mengasihi Tuhan, berteguh dalam mengasihi Tuhan, maka barulah kita dapat mengasihi sesama. Jadi apabila kita sudah mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka barulah kita dapat melayani dengan kasih. Nah, orang bilang kalau tidak kenal maka tidak cinta ataupun tidak kasih. Nah, tidak nampak maka tidak tahu. Tidak lihat maka tidak tahu. Sudah kenal baru dikasihi. Tapi bagi orang Kristen, orang percaya, kenal atau tidak kenal, kita tetap mengasihi di antara sesama kita. Amin. Haleluya. Itu pun kalau orang percaya yang mengasihi di antara sesama. Tapi kebanyakan orang yang hanya mengasihi orang-orang yang dia kenal. Itulah sebabnya tak kenal maka tak cinta. Tapi bagi orang percaya, saya ingin katakan pada hari ini bahwa kenal atau tidak kenal, kita tetap mengasihi di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ada 3 perkara yang perlu kita usahakan selalu agar kita semakin bertambah setia dan semakin melayani dengan kasih di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ada 3 perkara yang perlu kita usahakan selalu. Perlu kita usahakan selalu supaya kita ini semakin bertambah-tambah setia dalam kasih dan bertambah-tambah setia ataupun semakin kita mengasihi, melayani dengan kasih di hadapan Tuhan. Yang pertama, melayani dengan kasih, kita perlu temukan kasih itu setiap masa. Temukan kasih itu, terima kasih itu, dan hidupi kasih itu dengan setia. Tanpa kita menemukan kasih dalam kehidupan kita, tanpa kita menerima kasih itu, tanpa kita hidupi kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak mampu melayani dengan kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada kesempatan, kalau kita merujuk kepada pembacaan sebentar tadi, itu merupakan suatu pernyataan bahwa di kesempatan inilah kita dapat melakukan banyak perkara, terutama sekali melayani dengan kasih. Selagi masih ada kesempatan, usahakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah kasih itu? Kita tidak dapat temukan kasih itu di luar Kristus. Sebenarnya kita tidak dapat temukan kasih itu di luar Kristus. Mungkin kasih yang kita temukan di luar Kristus itu adalah kasih yang sementara. Kasih yang penuh dengan kepura-puraan. Kasih yang penuh dengan hal-hal yang tidak berlanjutan ataupun tidak bersifat dinamis. Tetapi di dalam Kristus kita temukan kasih itu sebenarnya. Kasih yang dapat kita pakai untuk melayani dalam kasih, melayani dengan kasih ini, yaitu kasih di dalam Kristus Yesus. Kita sudah bincangkan ini beberapa siri khotbah yang lalu. Tentang warna kasih, tentang ekspresi kasih, bagaimana kita dapat mengekspresikan kasih kita kepada sesama, kepada Tuhan, kepada alam ini dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya temukan kasih itu di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya kita harus mencari Tuhan, harus mencari kesempatan bersama-sama dengan Tuhan sentiasa. Harus mencari kesempatan untuk berbicara, untuk bersama-sama ataupun bersaat teduh dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kasih itu, menemukan kasih itu. Temukan kasih itu setiap waktu. Kasih yang kita perlu temukan itu adalah kasih yang tidak bermusim. Kasih yang tidak hanya bermusim pada musim-musim tertentu. Tapi kasih yang kita temukan dalam Kristus itu adalah kasih yang selama-lamanya berlaku dalam kehidupan kita. Berarti bila kita temukan kasih di dalam Kristus, maka di sana kita menemukan ketenangan, kita menemukan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sudah janjikan itu untuk kita. Berarti kasih itu ada di dalam diri kita dan seluruh hidup kita. Kalau kita lihat pembacaan di dalam
Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 itu saya tidak perlu baca. Karena kita tahu bahwa bila kita tinggal di dalam Kristus, bila Yesus tinggal dalam hidup kita, maka segala sesuatu itu berlaku ataupun Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, melayani dengan kasih, temukan kasih itu dan terimalah kasih itu dan hidupilah kasih itu. Terima berarti percaya. Percaya akan kasih Tuhan, percaya akan apa yang sudah kita temukan itu, yaitu kasih, dan hidup sesuai dengan kehendak kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ialah saling mengasihi, saling membantu, saling melengkapi, dan saling membangun. Itulah kehendak Tuhan untuk kita. Jadi kita perlu lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bila kita temukan Yesus ataupun temukan kasih itu dalam kehidupan kita, maka kita perlu lakukan, yaitu saling mengasihi. Mengasihi di antara sesama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kasih yang kita temukan itu bukan kasih bermusim. Dan bukan kasih yang memilih-milih. Kenal atau tidak kenal, kita perlu kasihi semua orang. Tidak pilih warna kulitnya. Tidak pilih warna suku bangsanya dan sebagainya. Kita tidak pilih-pilih. Kita perlu mengasihi semua orang. Semua perlu dikasihi. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita ini saling mengasihi. Saling mengasihi, apalagi dengan keluarga, apalagi dengan kaum kerabat kita. Kita perlu mengasihi, saling mengasihi. Saling mengasihi di antara satu sama lain. Kalau kita katakan kita saling mengasihi, itu berarti juga kita saling mengampuni. Kalau kita katakan kita saling mengasihi, itu berarti bahwa kita saling membantu. Kita saling melengkapi. Kita saling membangun di antara satu sama lain. Kita tidak boleh tinggalkan orang lain begitu saja. Tapi kita bangunkan mereka. Kita bangkitkan mereka. Kita berikan mereka motivasi. Kalau kita mengasihi mereka, kita akan berikan mereka motivasi sehingga mereka bangkit daripada kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kasih, pasti buah kehidupannya juga penuh dengan kasih. Orang yang hidup dalam kasih, yang sudah temukan kasih dalam kehidupannya, pasti buah daripada kehidupannya juga penuh dengan kasih. Saudara, bahkan bau harum hidupnya pun adalah kasih. Saya mengingat di dalam 2 Korintus 4, pasal 2 ayat 14 dan 15. Di sana dinyatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sebenarnya kalau kita penuh dengan kasih ataupun sudah menemukan kasih dalam kehidupan kita, kalau kita pakai itu untuk melayani dengan kasih, maka kita itu adalah orang-orang yang sudah ataupun sudah membawa haruman kasih kepada orang lain sehingga orang lain menikmatinya. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua juga di sana mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Sekali lagi, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih. Seperti mana Kristus Yesus telah mengasihi kita semua. Dan itu adalah satu persembahan yang berbau harum, yang memuliakan nama Tuhan, yang membuatkan Tuhan rasa senang. Tuhan disenangkan ataupun Tuhan suka dengan persembahan-persembahan seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menemukan kasih, orang yang menerima kasih dan menghidupi kasih, itu dalam kehidupannya senantiasa menjadi perhatian Tuhan. Karena semua yang dilakukannya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan kasih itu setiap hari.
Kalau kita mau supaya hidup kita ini dipakai dalam pelayanan kasih ataupun melayani dengan kasih, maka kita perlu temukan kasih itu setiap hari, setiap saat. Dan kasih yang kita temukan itu bukanlah kasih yang bermusim, tetapi kasih yang sepanjang masa berlangsung. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melayani dengan kasih. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita melayani dengan kasih, gunakan kasih itu, kongsikan kasih itu seberapa banyak yang boleh. Kalau kita melihat ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita sebentar tadi, itu sudah cukup jelas menyatakan kepada kita tentang apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang saya maksudkan tadi, firman Tuhan maksudkan tadi, bahwa kalau kita dapat melayani ataupun gunakan kasih itu, kita gunakan kasih itu, kita kongsikan kasih itu seberapa banyaknya kepada orang lain. Kesempatan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan selagi kita masih hidup. Dan saya ingin memetik apa yang saya baca dalam artikel sebagai apa yang perlu saya kongsikan pada pagi hari ini, yaitu sebelum itu saya mau baca, saya kongsikan ini. Kita lihat saja kalau pelayanan Tuhan Yesus itu dia selalu katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama tadi dalam artikel yang saya baca, mengangkat yang terpuruk, mengembangkan yang kecil dan menolong yang lemah. Kita lihat orang yang dalam perumpamaan yang orang yang mendapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta itu mereka perkembangkan. Ada 2 talenta, 5 talenta diperkembangkan. Tetapi yang 1 talenta itu dia tidak perkembangkan. Kita tidak mau jadi sama seperti orang seperti itu. Nah, kalau kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10, di sana dikatakan dalam ayat yang pertama saja, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya akan baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini merupakan satu perkara yang perlu dilakukan yaitu mengangkat yang terpuruk ataupun mengangkat orang-orang, memberi motivasi kepada orang-orang yang sudah mungkin jatuh, sudah mungkin lemah, sudah mungkin tidak berdaya lagi untuk bangkit daripada dalam kehidupannya yang sudah jatuh dalam dosa. Kita perlu bangkitkan mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Itulah pelayanan kasih. Kita gunakan kasih, kita kongsikan kasih kepada mereka. Nah, dalam Roma pasal 15 ayat 1 juga di sana mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang dimaksudkan. Kita perlu lakukan sesuatu. Untuk melayani dengan kasih, kita perlu gunakan kasih itu untuk mengangkat orang-orang yang sudah jatuh, sudah lemah, memberikan motivasi kepada mereka, membangkitkan mereka, menjadikan mereka perkasa semula di dalam iman percaya mereka. Mengembangkan yang kecil. Mengembangkan yang kecil ini berbicara tentang talenta ataupun berbicara tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita perlu kembangkan secara kreatif, kita perlu kembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak boleh kalau kita terima satu perkara maka kita akan hanya simpan satu perkara.
yang daripada Tuhan. Kalau kita terima satu perkara dari Tuhan, kita perkembangkan itu sehingga itu menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapat 2 talenta, mendapat 5 talenta. Mereka gandakan hasil daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, pelayanan ataupun melayani dengan kasih, kita gunakan kasih itu kita kongsikan seberapa banyak yang boleh untuk tetap sabar terhadap satu sama lain. Ini kita sudah bincang pada minggu-minggu lalu. Sabar terhadap satu sama lain, ini juga satu pelayanan kasih. Dan yang ketiga, murah hati. Ini juga kita sudah bincang dalam masa-masa yang lalu. Murah hati terhadap sesama, murah hati terhadap pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tidak berat tangan untuk melakukan semuanya itu. Kita perlu memiliki semuanya ini sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada sesama. Yang keempat, melepaskan pengampunan. Ini yang kita mau bincang pada hari ini. Melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu gunakan kasih. Gunakan sepenuhnya kasih yang sudah kita temukan itu untuk melepaskan pengampunan di antara sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan bukan perkara yang boleh kita lakukan secara bermusim. Banyak orang yang melakukan pengampunan ataupun pengampunan itu secara bermusim. Ketika ada KKR baru dia mengampuni. Ketika ada nasihat motivasi dari seseorang baru dia mengampuni. Selepas itu dia akan lakukan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sudah menemukan kasih di dalam Kristus Yesus dan melayani dengan kasih, kita perlu melepaskan pengampunan dan melupakan apa yang sudah berlaku di dalam kehidupan kita. Kita ini bukan orang-orang yang mengampuni secara bermusim. Kita perlu pengampunan itu perlu senantiasa ada dalam kehidupan kita setiap hari. Bukankah kata Tuhan Yesus, kamu harus mengampuni orang itu 70 kali 7. Berarti kita perlu mengampuni orang itu setiap masa. Kalau ada yang bersalah dengan kita ataupun kalau ada kesilapan-kesilapan dalam kehidupan kita. Nah, seperti mana yang kita seringkali lihat dan dengar dari orang-orang percaya. Tidak sedikit orang percaya yang bila ada KKR, bila ada seminar-seminar motivasi, di situ baru dia dapat melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Tidak bolehkah kita lepaskan pengampunan itu kepada orang lain pada masa-masa biasa dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu persoalan saya. Kita harus senantiasa melepaskan pengampunan, berarti tidak lagi mengingat akan hal-hal yang lalu yang berlaku dalam kehidupan kita. Lepaskan pengampunan, dan bila sudah lepaskan pengampunan, jangan lagi ingat akan hal-hal yang lalu. Seperti mana Tuhan melakukan apa yang tercatat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 34. Saya akan baca di ayat terakhir. Kenallah Tuhan sebab mereka semua besar kecil. Saya akan baca semua. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua pada sebelum ini dan hari ini dan selama-lamanya. Maka kita pun perlu melakukan hal yang sama. Melepaskan pengampunan itu adalah pelayanan kasih. Kalau kita katakan kita mengasihi tetapi kita masih menyimpan rasa tidak senang hati, rasa tidak puas hati terhadap orang yang sudah kita ampuni, sebenarnya kita belum melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakanlah kasih, kongsikanlah kasih seberapa banyak yang boleh. Dan poin yang kelima dalam poin yang kedua yang saya ambil tadi dalam artikel, menepati janji.
Menepati janji. Semua orang suka dengan ketepatan janji. Tidak ada orang yang suka dengan ketidaktepatan janji. Tidak ada orang suka dibohongi. Apatah lagi kalau kita sudah berjanji terhadap seseorang, kita perlu tepati, dan kita tidak tepati, maka pada waktu itu kita akan dicop sebagai orang-orang yang tidak menepati janji. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang percaya harus menepati janji. Orang percaya harus menepati apa yang dia sudah ucapkan. Nah, termasuklah menepati masa juga termasuk dalam kategori kasih. Menepati masa. Jika kita mengasihi ataupun mencintai seseorang dan kita ada mengatur satu dating untuk seseorang, maka kalau kita mengasihi, benar-benar mengasihi seseorang itu, kita akan mengaturnya dengan baik, kita akan menepati waktunya dengan baik. Kita akan menepati bahkan mungkin lebih awal daripada yang kita tetapkan. Itu untuk orang-orang yang dilamun cinta. Tetapi bila dengan Tuhan, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana pandangan kita terhadap janji kita ataupun masa kita dengan Tuhan? Apakah kita senantiasa dapat menepati waktu kita bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita senantiasa dapat menepati janji kita di hadapan Tuhan? Apakah kita dapat menepati janji kita terhadap sesama? Kalau kita kurang-kurang dapat menepati janji kita dengan sesama, maka belajarlah untuk menepati janji. Belajarlah untuk menepati waktu, masa di hadapan Tuhan. Jika kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan sebagainya, tetapi kita gagal untuk menepati waktu kita di hadapan Tuhan, itu adalah satu perkara yang sangat serius sebenarnya di hadapan Tuhan, yang menggambarkan kehidupan kita itu kurang mengasihi Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu memberikan motivasi kepada kita dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan lakukan itu dengan tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya untuk kita. Maka kita perlu sama seperti itu. Menepati janji kita di hadapan Tuhan dan menepati waktu kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, artinya pelayanan kasih itu harus lebih efektif ataupun harus lebih kreatif di hadapan Tuhan. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Kita perlu melayani dengan sepenuh hati, sepenuh kasih kita kepada dalam pelayanan. Karena pelayanan ini bukan milik kita. Ini adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pelayanan ini adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bersyukurlah kita karena kita ini adalah orang-orang terpilih yang Tuhan pilih untuk melakukan kehendaknya. Yang Tuhan pilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah tentukan. Jangan bilang segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya kecil. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin nyatakan, apapun pelayananmu yang Tuhan sudah percayakan kepadamu, itu adalah pelayanan yang cukup bermakna dan besar di hadapan Tuhan. Dan perlu kita lakukan itu dengan lebih sungguh. Nah, ada 3 perkara yang saya ingin nyatakan dalam melayani dengan kasih. Yang pertama, kita harus melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Melayani dengan hati yang benar. Jangan kita melayani, ambil pelayanan untuk mencari, ada keinginan-keinginan di sebaliknya. Untuk mencari keuntungan, untuk mencari kepentingan diri sendiri ataupun populariti di antara sesama. Tapi kita perlu melayani ataupun melayani dengan hati yang benar. Layani, lakukan apa yang Tuhan kehendaki itu dengan hati yang benar. Jangan kita mengambil bahagian dalam pelayanan itu dengan hati yang punya kata orang ada udang di sebalik batu. Kita tidak boleh jadi seperti itu. Kita mesti melayani dengan lebih sungguh. Dengan hati yang benar, dengan hati yang penuh sukacita. Jangan dengan paksa. Dengan penuh semangat dan penuh motivasi. Kita perlu melayani dengan hati. Jangan hanya melayani dengan kebolehan kita saja.
tetapi layanilah Tuhan, layanilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, melayani dengan kasih, yaitu melayani dengan segenap akal budi. Kita harus melayani dengan segenap akal budi, bukan sebahagian sahaja. Bukan sebahagian daripada kehidupan kita saja yang kita serahkan untuk melayani di hadapan Tuhan, tapi dengan segenap akal budi. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, dia katakan di sana. Maka kita perlu laksanakan tugas pelayanan kita, melayani dengan kasih, dengan melayani dengan segenap akal budi, tidak separuh-separuh. Yang ketiga, melayani dengan kasih, melayani dengan penuh belas kasihan. Seperti mana yang Tuhan Yesus seringkali lakukan. Seperti mana yang Tuhan Yesus seringkali nyatakan. Seperti mana yang Tuhan Yesus telah nyatakan kepada para muridnya. Dan para muridnya juga mencontohi hal seperti itu. Kita mengingat ketika para rasul, Tuhan Yesus sedang berjalan dan mereka melihat orang-orang yang duduk di tepi-tepi jalan. Mereka katakan, emas dan mur tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah belas kasihan yang mereka berikan kepada mereka, orang-orang yang memerlukan. Maka pada waktu ini kita juga perlu memiliki hal-hal yang seperti itu, yaitu melayani dengan penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan terhadap sesama, terhadap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita mengingat untuk pembacaan kita dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-37. Di sana orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, dia telah melakukan sesuatu. Dan apa yang menarik dalam pembacaan ini, yaitu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya tentang apa yang berlaku pada waktu itu. Dalam ayat yang ke-37 ataupun 36 di sana Tuhan Yesus menyatakan satu pertanyaan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang sangat menarik dalam ayat ini, ketika orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus itu bertanya ataupun menjawab apa pertanyaan Tuhan Yesus sebentar tadi, apa yang sangat menarik di sana ialah Tuhan Yesus menyuruh ataupun Tuhan Yesus memberikan mereka suatu pertanggungan jawab, pergilah dan lakukanlah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan bagi kita. Seperti orang Samaria yang murah hati, kita lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Kita layani dengan penuh belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita perbuat. Kita pergi dan perbuat itu di hadapan Tuhan. Nah, belas kasihan yang Tuhan mau lihat dari kita. Belas kasihan yang Tuhan mau lihat dari kita. Dia tidak perlukan persembahanmu. Dia tidak perlukan apa yang kelebihan ataupun dia tidak perlukan. Tuhan tidak memerlukan berapa banyak pun hartamu yang kau persembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah dia perlukan belas kasihan kita di hadapan Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita perlu perhatikan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melayani dengan kasih, kita perlu melayani dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hati yang benar, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan semangat dan motivasi.
Yang kedua, kita perlu melayani dengan segenap akal budi kita. Yang ketiga, kita perlu melayani dengan penuh belas kasihan terhadap orang lain. Dan kesimpulannya, sudah pastilah kita sudah melihat, mempelajari, mendengar apa yang sudah dinyatakan sebentar tadi melalui firman Tuhan dan melalui renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita temukan kasih itu setiap saat dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita terus gagal untuk menemukan kasih. Dan tempatkanlah kasih itu dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam seluruh keberadaan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila itu sudah menempati hidupmu, maka gunakanlah kasih itu dan kongsikanlah kasih itu sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Tidak rugi untuk kita kongsikan kasih itu kepada semua orang. Tidak kiralah siapapun mereka. Dan yang terakhir, mari kita melayani dengan kasih, dengan hati, dengan akal budi dan dengan belas kasihan yang tidak berkesudahan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya, sampai di sini renungan kita pada hari ini. Bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan untuk kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan sudah perkenankan ataupun memberikan kita suatu kesempatan untuk dapat menikmati berkat kasih setia Tuhan lewat daripada pelayanan pada hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Sebentar lagi kita akan berdoa. Kita terus berdoa agar pelayanan-pelayanan seperti ini ataupun pelayanan kita pada masa-masa akan datang, kita dapat beribadah. Kita dapat beribadah di gereja bersama-sama. Kita dapat memuji menyembah Tuhan dalam suasana yang harmoni, suasana yang riang gembira bersama-sama di gereja pada masa akan datang. Jadi kita doakan supaya hal ini dapat berlaku. Jadi mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah memberikan kami damai sukacita, Allah yang telah memberikan kami kekuatan untuk menemukan kasih yang tersembunyi bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang-orang yang percaya, yang mencari kasih itu dapat menemukan kasih itu. Terima kasih Bapa di sorga untuk pelayanan pada hari ini. Kami sudah selesai dalam pemberitaan firman-Mu. Namun kami percaya Roh Tuhan akan sentiasa berbicara kepada kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam masa-masa terdekat ini supaya kami dapat bebas untuk beribadah di gereja-Mu. Kami dapat memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam penuh sukacitaan, dalam pujian dan penyembahan, dan kami dapat mendengar firman Tuhan bersama-sama di gereja ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, termulialah Engkau Bapa. Sebentar kami akan akhiri pelayanan ini. Kami berdoa supaya Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, apapun kondisi mereka ya Tuhan, kami percaya berkat Tuhan akan ada senantiasa dengan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati lewat ibadah sebentar tadi. Mari kita tetap kekalkan momentum iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Bye.